Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adrisya Nugraha Handriya Tama, NIM 210101201226. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan studi value engineering sistem konektor distributor di ruas jalan I-20 yang mengarah ke timur dari I-285 menuju ke CR5150 atau Padalarut. Topik kita pada kali ini yang pertama ada deskripsi proyek, kemudian gambaran umum studi value engineering, proses value engineering, kemudian hasil studi value engineering dan kesimpulan, kemudian terakhir ada rekomendasi. Yang pertama mengenai proyek. Tujuan dari diusulkannya proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas operasional dan juga keselamatan di ruas jalan I-20 yang mengarah ke timur di sekitar persimpangan I-285 di DeKalb County. Masalah yang terjadi pada ruas jalan ini adalah yang pertama, kemacetan yang signifikan di ruas jalan I-20 antara I-285 dan Wesley Chapel Road di sekitaran sini. Kemudian yang kedua adalah pengurangan 2 jalur di pintu keluar Wesley Chapel Road. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menambah sistem konektor distributor dan memodifikasi tujuan utama jalur. Nah, solusi ini diterapkan dari persimpangan I-285 dan I-20 hingga persimpangan I-20 dan Padalarut sepanjang 4,5 mil. Kemudian ini adalah gambar dari persimpangan I-20 dan Padalarut. Kemudian persimpangan I-285 dan I-20. Kemudian yang terakhir adalah persimpangan I-20 dan Wesley Chapel Road. Kemudian gambaran umum studi VE. Jadi proyek ini merupakan milik dari Georgia Department of Transportation dengan tim VE dari PBSDNJ dan tim desain dari Arcadis. Studi VE ini dilakukan pada 9-12 Februari 2010 bertempat di Georgia Department of Transportation, Atlanta, USA. Tujuan dari studi VE ini adalah untuk mengidentifikasi laporan konsep proyek I-20 yang mengarah ke timur dari I-285 ke CR5150 atau Padalarut, sistem kolektor distributor di DeKalb County, Georgia. Kemudian ada tim VE, ini adalah Charles McDuff, kemudian ada Luke Clark, Kevin Martin, dan yang terakhir Ramesh Kalva. Ketua tim dari VE ini adalah Charles McDuff. Kemudian kita masuk ke proses studi value engineering. Yang pertama ada fase investigasi. Pada fase ini, tim VE menerima arahan dari staf GDOT dan konsultan desain. Jadi arahan ini berisi maksud desain, kemudian ada biaya proyek, dan batasan-batasan proyek. Kemudian dari informasi itu, tim VE mengembangkan pemodelan biaya. Nah, kita kenal dengan diagram Pareto seperti pada gambar ini. Ini adalah diagram Pareto dengan estimasi total biaya mencapai 64.876.940 dolar Amerika. Kemudian masuk ke fase kedua yaitu fase analisis. Jadi pada fase ini tim VE menentukan apa saja fungsi dari bagian-bagian di dalam proyek. Hal ini dilakukan melalui pertanyaan sederhana seperti apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Jadi kemudian dikembangkan menggunakan fast diagram. Nah, tujuan dan sasaran proyek adalah ini, meningkatkan fungsi operasional, kemudian dengan fungsi dasar proyek, yaitu mengurangi kemacetan, mengurangi kebisingan, dan yang lain adalah menyalurkan air dari badai. Kemudian kita masuk ke fase yang ketiga atau fase spekulasi. Jadi pada fase ini tim VE melakukan sesi brainstorming untuk memunculkan ide-ide yang nantinya akan membantu untuk mencapai sasaran proyek. Kemudian yang menjadi sasaran proyek adalah mencari cara melebarkan usulan jalur dari 11 kaki menjadi 12 kaki, mengurangi biaya dinding peredam suara melalui alternatif tipe dinding, alternatif material, ataupun mengurangi tinggi dan panjang dinding. Kemudian yang ketiga adalah meninjau kembali desain geometri lalu lintas untuk menambah desain yang sudah efektif yang mengurangi kepadatan. Jadi ini adalah ide-ide yang telah dimunculkan pada fase ini dengan total mencapai 40 ide.
Kemudian adalah fase evaluasi. Jadi ide yang telah muncul di fase spekulasi, kemudian dievaluasi untuk ditindaklanjuti. Tim VE juga mengulas kembali masalah dan tujuan proyek. Nah, ide-ide ini juga diseleksi sesuai kriteria yang ada, yaitu yang pertama mempercepat pengiriman proyek, tidak melanggar batasan yang ada, mudah untuk diimplementasikan, kemudian menambah nilai dari suatu proyek, memudahkan pemeliharaan, menghemat biaya konstruksi, dan yang terakhir menghemat life cycle cost. Kemudian ada fase pengembangan. Jadi pada fase ini tim VE mengembangkan ide alternatif yang memiliki 4-5. Kenapa 4-5? Jadi hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun jika ada waktu tambahan, tim VE bisa menambahkan rekomendasi yang ada. Di tahap ini pula sudah dicantumkan penjelasan secara detail mengenai konsep asli, kemudian keuntungan dan kerugian, penjelasan teknis, estimasi biaya, dan estimasi penghematan jika diimplementasikan. Kemudian setelah itu ada fase rekomendasi. Jadi pada fase ini tim VE meninjau kembali ide alternatif untuk memastikan ide mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang keberhasilan yang tinggi, dan menambah nilai dari suatu proyek jika diimplementasikan. Kemudian yang terakhir ada fase presentasi. Jadi hasil studi yang telah dilakukan oleh tim VE dipresentasikan kepada owner dan tim desain untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi akhir. Nah, kesimpulan dari studi VE ini adalah setelah menghasilkan 40 ide yang berpotensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan value proyek, dan mengurangi waktu pengerjaan proyek, dipilihlah 9 ide dengan total penghematan sebesar $7.793.375 Amerika. Jadi ide-ide ini yang nantinya akan menjadi rekomendasi di proyek tersebut. Kemudian kita masuk ke rekomendasi. Yang pertama ada rekomendasi AC1 atau aspal konkret. Dengan desain asli yaitu mengusulkan pembangunan bahu luar selebar 12 kaki di sepanjang jalur kolektor distributor. Nah, sedangkan untuk alternatifnya yaitu mengusulkan penggunaan perkerasan bahu luar selebar 10 kaki di jalur kolektor distributor. Nah, keuntungan dari adanya alternatif ini adalah mengurangi kuantitas kedalaman perkerasan, kemudian mengurangi biaya konstruksi, dan yang terakhir adalah mengurangi waktu pekerjaan. Sedangkan untuk resikonya sendiri tidak ada resiko. Nah, estimasi penghematan yang dihasilkan adalah sebesar $150.938 Amerika. Nah, ini adalah visualisasi dari ide asli dengan lebar 12 kaki, dan ini adalah ide alternatif dengan lebar bahu yaitu 10 kaki. Kemudian rekomendasi AC2. Distilasinya mengusulkan untuk pengupasan beton aspal dalam 2 jalur, turun ke lapisan beton di bawahnya. Kemudian alternatifnya yaitu mengusulkan untuk melakukan koordinasi dulu mengenai kebutuhan perkerasan dengan proyek pemeliharaan atau PI nomor M003234. Keuntungan dari adanya ide ini adalah mengurangi biaya perkerasan dan mengurangi waktu pekerjaan. Sedangkan untuk resiko sendiri tidak ada. Estimasi total penghematan adalah sebesar $1.219.988 Amerika. Kemudian ada rekomendasi AC3. Desain aslinya mengusulkan untuk konstruksi perkerasan bahu luar dengan kemiringan 6%, kemiringan melintang. Sedangkan ide alternatif yaitu pembangunan bahu luar dengan perkerasan dan kemiringan sebesar 4%. Keuntungan dari ide ini adalah mengurangi biaya pengupasan di masa yang akan datang dan mengurangi perataan tanah di masa yang akan datang. Jadi ini keuntungannya bisa kita peroleh di masa depan, tidak di masa kini. Kemudian untuk resikonya yaitu dapat berdampak pada aliran drainase dengan total penghematan sebesar $144.973 Amerika. Jadi dia perbedaannya adalah pada gradien kemiringannya dari 6% ke 4%. Seperti itu. Kemudian rekomendasi MS3. MS ini berarti Mesanus yang artinya lain-lain.
Desain asli mengusulkan untuk pembangunan penghalang median beton tipe 26 untuk memisahkan antara jalur utama dan jalur kolektor distributor dari STA 65 ke STA 135. Untuk alternatifnya sendiri, dia menggunakan pagar pembatas dua sisi tipe W untuk menggantikan pagar pembatas beton. Nah, keuntungan dari adanya ide ini adalah penghematan material, tidak ada gangguan saat pelebaran di masa yang akan datang, dan mengurangi waktu pemasangan. Namun ada risiko yang dihadapi adalah membutuhkan revisi saluran drainase dan membutuhkan biaya pemeliharaan. Total penghematan yang dihasilkan adalah $1.093.937 Nah, ini adalah gambaran dari ide original atau ide asli. Kemudian yang bawah adalah ide alternatif. Terlihat perbedaan pada pembatas jalan. Ini adalah ide alternatif menggunakan pembatas tipe W. Kemudian ada rekomendasi MS4. Dengan desain asli, dia mengusulkan penggunaan pipa beton bertulang untuk drainase sepanjang pembatas jalan, pemisah jalur utama, dan jalur kolektor distributor. Untuk alternatifnya sendiri, dia menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase sepanjang jalan pemisah, jalur utama, dan jalur kolektor distributor. Dengan keuntungan, dia adalah mengurangi biaya drainase dan tidak ada resiko yang ada. Dengan total penghematan sebesar $74.360. Ini perbedaannya, dia menggunakan pipa beton bertulang untuk ide asli, dan ide alternatif dia menggunakan pipa logam bergelombang. Kemudian ada rekomendasi RW1 atau retaining wall. Desain asli dia menggunakan dinding penahan. CEP ini dia berarti dicori tempat dengan standar GDOT atau Georgia Department of Transportation dengan tinggi 2,5 sampai 7 kaki sepanjang sisi selatan proyek. Sedangkan alternatifnya sendiri dia menggunakan dinding MSE atau Mechanically Stabilized Earth untuk menggantikan dinding penahan CP. Nah, alternatif ini tetap mempertahankan desain yang aslinya. Dengan keuntungan dari ide ini adalah mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, menambah estetika, dan yang terakhir, dinding MSE ini telah digunakan di koridor ini sebelumnya. Dan risikonya adalah tidak ada. Total penghematan yang dihasilkan adalah sebesar $1.931.439. Jadi terlihat ini perbedaannya di ide asli. Dia menggunakan dinding penahan di dua tempat, dan ide alternatif dia menggunakan dinding MSE. Kemudian ada rekomendasi RW9 dengan desain asli menggunakan dinding peredam suara di semua sisi sepanjang koridor. Nah, pada saat ini dinding penahan CP digunakan berdekatan dengan jalan raya. Kemudian ide alternatifnya dia mengimplementasikan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang curam untuk menggantikan dinding penahan CIP dengan geometri yang sama. Keuntungan dari ide ini adalah mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi tidak terlalu mengganggu lalu lintas, dan dia menyelamatkan pohon. Untuk resikonya sendiri dia tidak ada. Total penghematan yang dihasilkan adalah $505.230. Jadi ini adalah dinding peredam suara. Kemudian ada rekomendasi RW10. Desain aslinya dia mengusulkan untuk menggunakan dinding penahan tanah CIP dengan standar GDOT dengan tinggi 2,5 sampai 7 kaki sepanjang sisi selatan proyek. Kemudian untuk ide alternatif, dia menggunakan seat piles untuk menggantikan dinding penahan CIP, dan desain asli tetap dipertahankan. Keuntungan dari ide ini adalah mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, kemudian setelah itu bisa digunakan kembali dan menghasilkan tambahan penghematan. Resikonya sendiri dia tidak ada. Total penghematan yang dihasilkan adalah sebesar $1.161.120. Ya, terlihat perbedaannya di sini di dinding penahannya. Dia menggunakan seat piles. Kemudian ada SB3, rekomendasi SB3 dia atau sound barrier.
dengan desain asli, yaitu memasang peredam suara sepanjang ruas jalan yang mengarah ke barat. Dan ide alternatifnya sendiri, dia adalah menunda pemasangan dinding peredam suara sepanjang jalur yang mengarah ke barat sampai dilakukan rekonstruksi pada ruas jalan tersebut. Dengan keuntungan yaitu mengurangi biaya secara keseluruhan. Dan resikonya dia tidak ada. Total penghemat yang dihasilkan adalah sebesar 1.511.840 American Dollar. Dolar Amerika. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ingin mengajak diskusi ataupun ada koreksi, mungkin bisa hubungi email ini ataupun pada DM Instagram. Video ini juga akan diunggah di YouTube. Nanti linknya akan saya bagi pada PowerPoint ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.